itu kan dapat hukuman kayak gitu sebab dia membatalkan puasanya dengan itu. Lah kalau udah yang kedua mah udah batal puasa. Jadi nggak ada bahasa gara-gara gitu ya? jangan kan double satu bini kalau mainnya 3 kali sehari. Lah kan ya tetap hitungannya cuma satu karena batalnya itu sama siapa? Awal berarti. Nanti kategori sebagaimana kalau beda hari. Lah kan puasa mah per hari. Lah kalau besok lagi berarti double. Beda hari ya double dia. Double. Karena puasa itu satu hari hukumnya sendiri. Maka dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kita ya jumhur wajib per hari niat, ya kan? Wajib per hari niat karena mustakil ibadah puasa itu per hari mustakil. Kan hitungannya batal sekali, hitung ya kodenya sekali kan begitu. Batalinya maksud dengan makan dulu gitu. Makan dulu. Lah enggak lah. Ya. Enggak. Dosa. Itu kisah di zaman Nabi kan terjadi. Nah, itu. Di zaman Nabi terjadi kisah salah seorang sahabat yang dia itu bilang, "Halak tuh ya Rasulullah, celaka saya ya Rasulullah." Kenapa? Saya berhubungan intim dengan istri saya. Jadi itu sahabat Nabi batalinnya mau pakai gituan. Jadi kalau kita udah batalin dulu nih, mohon maaf, batalin itu udah dosa banget sebenarnya juga dosa ya. Cuman nggak kena hukum, nggak kena denda, walaupun habis itu kita bersetubuh karena kita batalnya bukan. Emang kadang-kadang manusia punya celah untuk begitu ya. Malah kalau ngelihat asal muasal asbabul wurudnya itu puasa 2 bulan itu kan berkisah tentang tadi tuh orang ya. Itu sampai Nabi ketawa loh. Karena dia lapor ke Nabi. Terus Nabi tanya, ya udah, lu harus bebasin budak. Lah kagak kuat saya Rasulullah. Ngomongnya, oh kalau gitu puasa dah 2 bulan. Apalah puasa saya 2 bulan. Itu berontak terus tadi tuh. Ya kalau gitu udah ngasih makan dah 60 orang miskin lah. Lah duit mana saya ya Rasulullah gitu. Akhirnya apa? Nabi yang nyiapin. Tuh. Jadi artinya kita tuh bisa buat nolong orang gitu. Nabi nyiapin, ya udah nih gua kasih. Masih lucu juga ini, udah kasih orang miskin. Dia ngomong apa? Nggak ada yang lebih miskin lagi di sini. Ini yang paling miskin emang saya. Ya. Udah kasih Allah. Berending. Iya, yang buat keluarga. Lah kalau ukuran lu itu marah, Nabi mah kagak tawa doang masa. Ada model yang jikalau puasa itu kita batalin untuk dan kita lupa atau nggak sanggup membayarnya, apa ganjarannya itu? Caranya begitu bagaimana? Dalam hukum fikih orang membatalkan puasa dengan sengaja itu yang paling asah nih kaul, dia cuma mengkodo 1 hari itu, nggak ada denda, cuma dia tobat sama Allah. Tobat sama Allah cuma 1 hari itu, nggak ada kafarat denda yang lain, nggak. Oh batalinya yang lain-lain gitu, makan apa itu 1 hari itu. Kan bedanya itu kan karena sudah batal dan berdosa gitu kan, dosa bab lain, kita tobat sama Allah gitu. Cuman kodo ini keharusan. Waktu awal-awal syariat puasa orang masih bingung. Ada kisah kan, 2 kisah viral waktu itu. Ada nama sahabat namanya Qais bin Sirmah. Jadi sahabat dulu memahami puasa itu kalau malam maghrib habis buka terus tidur, pas bangun tuh udah wajib puasa lagi, udah wajib puasa. Nah, Qais bin Sirmah ini siangnya kerja keras kan ya, capek, pas buka pulang ke rumah, bini belum masak. Kira kata bininya, ya udah saya nyari makan dulu keluar. Nah, istrinya Qais lagi nyari makan, Qais bin Sirmah karena siangnya kerja capek ketiduran. Pas balik istrinya lihat Qais tidur, kata istrinya kan, wailaka Qais, celaka nih Qais, karena dia bangun udah wajib puasa. Itu kisah pertama. Kisah kedua, Khalifah Umar. Khalifah Umar pernah ketika habis buka dia datangi istrinya. Datang itu maksudnya gitu. Akhirnya Umar merasa bersalah, lapor ke Nabi. Ya Nabi, karena waktu itu pemahamannya itu tadi, ketika udah bangun meskipun masih malam udah wajib puasa. Maka itulah asbabun nuzul turunnya ayat yang Al-Baqarah 187-nya ya. Uhilla lakum lailatas yamur rafasu ila nisaikum.
mulai sejak itu ya udah dihalalkan berhubungan di malam harinya di bulan puasa. Udah enak lagi dulu kita udah dikasih. Halal. Puasa itu kan kewajiban pertama nih dulu itu sebelum ada puasa Ramadan ya. Itu adalah puasa Asyura. Tuh, itu wajib saat itu. Makanya Nabi pun puasa itu, pada puasa. Pada saat itu hukumnya masih wajib, yang sekarang menjadi sunnah itu. Nah, kemudian baru turun yang tadi udah disampaikan tuh. Al-Baqarah 183 itu kan surah Madaniyah tahun kedua Hijriyah ya kan. Dan itu kan syariat sebelumnya puasa udah ada. Nah, kemudian datanglah puasa Ramadan itu menghapus status kewajiban puasa Asyura. Sehingga Ramadan dan ketika puasa Ramadan wajib pun tadi yang digambarkan itu memang saat itu tuh ada hukum tadi. Jadi puasa Ramadan itu bagi orang yang maghrib belum sempat buka nih, dia harusnya kan buka tuh, faktor ketiduran apa kelupaan, masuk Isya dia nggak boleh makan, harus lanjut puasa itu, harus lanjut terus sampai ketemu maghrib lagi. Itu awalnya begitu tuh. Nah itu sahabat pun sebenarnya merindukan ayat, ya Allah ini ya Rasulullah. Gitu. Kira-kira ada nggak keringan itu yang modelnya turun ayat gini ya. Itu belum turun ayat uhilalakum, itu belum. Masih terus. Itu satu tadinya di situ tadrijinya. Yang kedua yang tadi itu, yang puasa di malam hari nggak bersetubuh memang awalnya nggak boleh. Pokoknya walaupun malam tuh nggak boleh kawin. Ini nggak boleh. Ditungguin juga itu, ya Allah kira-kira ada nggak nih ayat ini. Itu kan kalau kita lanjut lihat ayat itu kan, wahillalakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu kan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fatawa alaikum wa fa'ankum fal ana basyiruhunna. Itu ada bahasa iya. Akhirnya jadilah syariat yang udah valid nih, yang sampai yaumil qiyamah yang sekarang kita lakuin begitu. Mau tidur mau enggak, kalau udah maghrib ente enggak batalin puasa ya udah, ntar habis Isya ente makan, pokoknya udah begitu. Udah kelar, pokoknya enggak ada istilah puasa habis maghrib masih puasa, udah enggak ada hukumnya. Maghrib tok selesai. Min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Kan yang sejauh pemahaman aneh, definisi puasa ada yang membatalkan puasanya, ada yang membatalkan pahalanya. Ya. Nah, misalkan kondisinya begini, kalau aneh misalkan secara sengaja maupun tidak sengaja membatalkan pahala puasanya. Nah, sebenarnya wajib kita terusin atau batal aja lah, karena memang ya buat apa juga gitu, pahalanya udah kagak gitu. Jadi cuma dapat lapar sama haus. Dalam macam-macam konteks gitu, tiba-tiba kita meyakini kita membatalkan pahala puasanya gitu. Nah, itu layak untuk kita teruskan puasanya atau enggak, atau memang kita sayang dengan puasanya, atau ya karena memang kita sudah pasrah ya udah nggak dapat pahala, ya udahlah batal aja lah gitu. Ini sih batalnya nggak ngajakin bini gitu, kitanya aja. Iya. Siap. Itu satu. Nah, yang kedua, pertanyaannya begini, konteks puasa itu kan seringkali dibenturkan sama safar ya, sama perjalanan ya. Ya, seringkali orang banyak yang memilih untuk tidak berpuasa karena memang mengatasnamakan uzur syar'i karena dalam safar perjalanan. Itu sih nggak ada masalah gitu. Nah, kalau untuk konteksnya misalkan kita naik pesawat dalam jangka waktu yang jauh, beberapa kali sering kejadian gitu. Di waktu bagian Indonesia Barat, kita berangkat nih, puasa. Nah, tiba-tiba kita ke waktu Indonesia Tengah ataupun ke Indonesia Timur, itu di Jakarta belum waktunya berbuka, tetapi di Indonesia Tengah ataupun di Indonesia Timur sudah azan gitu. Ataupun sebaliknya, kita berangkatnya sudah batal dari Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur, ketika kita sampai ke Jakarta ternyata belum azan. Nah, untuk konteks ini apa yang dasarnya yang kita pakai? Apakah memang lokasi kita berangkat atau lokasi kita tiba? Itu aja, Guru. Mohon maaf karena memang seringkali ini banyak aneh rasain juga dari teman-teman
teman Ane juga. Mohon pencerahannya, mohon ilmunya. Terima kasih. Jadi begini, Pak Dewan ya, Ane, terima kasih. Dalam hukum fikih itu, saya pernah baca orang yang batal puasa itu ada kewajiban untuk nggak boleh makan, nggak boleh minum, walaupun dia itu udah nggak puasa hukumnya. Contoh, misalkan dia ini lupa niat malam hari, kan puasa Ramadan wajib niat di malam niat. Tiba-tiba dia nggak niat dan masuk waktu subuh. Sekarang saya tanya, kalau orang lupa niat, terus masuk waktu subuh, dia itu hukumnya puasanya sah nggak, saya tanya? Kan sudah tidak sah. Tapi wajib dia menahan makan. Nggak boleh dia. Itu nggak boleh. Dia wajib punya kewajiban untuk menghormati. Walaupun dihukumi dia sudah tidak sah puasanya. Itu menahan. Gitu. Makanya nggak ada bahasa orang nggak puasa kayak wanita sedang haid itu bebas-bebas makan apa itu juga punya menghormati. Nah, termasuk dalam hal ini orang yang posisinya misalkan dia sudah dihukumi tidak sah, tadi bisa karena faktor niat ya, apalagi cuma bicara pahalanya dia merasa udah nggak ada, dia tetap wajib puasa. Misalkan mohon maaf nih ya, saya puasa tuh tiba-tiba berantem gitu. Kita berantem kan tadi udah dibilang kan emosi apa kita ngatain keluar apa, itu kan tadi sudah bilang tuh falayar pus, ya kan? Kita udah berbuat dosa, ini bisa pahala gawat nih. Tapi mohon maaf, secara hukum fikih syariat dia tetap wajib melanjutkan puasanya. Itu satu. Contoh lagi begini, misalkan di akhir-akhir bulan Syaban itu kan ada namanya Yaumus Syak. Ya, Yaumus Syak itu puasa yang kalau bisa jangan di tanggal-tanggal 30-an itu. Karena kata Nabi, man shoma yaumas syak faqad asa Abul Qasim. Siapa orang yang puasa di hari Syak di akhir bulan Syaban itu bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kenapa? Kok orang puasa jadi diragukan, jadi makruh gitu? Itu konteksnya adalah ketika orang itu takut dikhawatirkan ini. Ini puasa yang dia Syaban ini sebenarnya udah Ramadan apa belum nih gitu. Udah masuk atau belum ini gitu. Makanya sampai ada bahasa hari itu mah janganlah gitu. Kecuali kata ulama kalau orang punya kebiasaan emang sebelumnya udah puasa. Misalkan Syaknya jatuh di hari Senin. Senin kan ada puasa sunnah. Dia udah terbiasa emang Senin Kemis puasa, yang itu nggak masuk hitungan. Ini orang yang sekonyong-konyong emang nggak pernah puasa, tiba-tiba di ujung pengen puasa ini. Nah, ini sebaiknya jangan ini yang model begini. Itu. Nah, itu kaitan tadi. Kemudian ilat safar. Saya baca itu fatwanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu. Ilat bepergian itu bukan masalah ontanya atau pesawatnya. Ilatnya itu safar. Safarnya. Mau safarnya enak kayak, mau safarnya melelahkan kayak gitu ya. Yang penting safar itu ilat. Bahkan dikatakan safar itu rukhsah. Rukhsah. Bahkan dalam hadis itu disebutkan aku suka itu ya. Kalau orang ngambil rukhsah sedang bepergian nggak apa-apa, udah jauh 85 km lebih mau menggunakan apa, batal bagus, itu nggak apa-apa. Bahkan disebutnya kalau mau puasa fala junaha, nggak ada dosa gitu. Tapi kalau madhab Syafi'i mengatakan dengan ayat wa antasumu khairul lakum itu puasa lebih baik. Ya kalau dia menyangka dengan puasa perjalanannya aman dan bisa menambah ibadah silakan. Tapi kalau tadi itu mohon maaf udah safar banyak maksiatnya apa ya kan, mendingan tadi itu ambil rukhsah aja lah. Ambil rukhsah aja itu batalin. Seperti konteks tadi, dia bepergian ke sana lah, tahu-tahu udah maghrib misalkan ini. Sedangkan dia belum hitungan. Nah, ini bagaimana ini kondisinya? Sedangkan puasa itu kan al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Nah, dia sampai di sana tuh udah terbenam matahari itu istilahnya. Udah masuk posisinya ini. Makanya tadi itu orang yang sedang dalam keadaan musafir itu sebaiknya ambil rukhsah, lebih cakep. Kalau puasa itu wajibnya Wajib puasa Ramadan. iya. Apakah nanti kita harus menggantinya? Oh, ya. Atau tidak? Wajib ganti. Gara-gara niat doang. Gara-gara niat doang. Itulah yang membedakan puasa Ramadan dengan puasa sunnah. Di sini kan tadi dia batal tuh, nggak niat kan udah nggak sah nih, udah nggak sah dia udah sadar.
Udah subuh sholat dia baru, waduh saya belum niat tadi malam, nggak kepikiran sama sekali. Dia tetap nggak, kan tetap harus hukumnya dia menahan tuh sampai maghrib. Tapi dia tetap ini punya hutang satu hari ini. Itulah kenapa niat itu sangat penting dalam puasa Ramadan, karena Nabi sendiri yang bersabda itu, man lam yubayyiti siyama qoblal fajri wala siyama lahu. Itu disebut qoblal fajri itu. Siapa yang kagak niat sebelum fajar shadiq, artinya maka tidak sah puasanya. Makanya setiap hari ketemu mau subuh ya berarti ya harus niat. Makanya di Begitu. tarawih ada. Nah, ini Nah, itu. Betul. Tarawih, Itu salah satu manfaatnya tarawih berjamaah kayak gitu. Maksudnya itu ada di malam itu tuh. Pokoknya mau habis tarawih atau habis buka juga boleh langsung niat. Oh, besok ya Allah. Ya, hati udah ngomong gitu, Ramadan lagi. Dan niat. Sebab ini memang ada, mohon maaf, menurut Syekh Utsaimin itu katanya begini, nggak mungkin masa orang ibadah nggak ada niat. Lalu kalau tapi kalau saya sampai terus merenungi bahasa ini, menurut saya nggak tepat juga. Nggak mungkin katanya orang ibadah nggak ada niat. Buktinya kita pernah ngeblank gitu karena saking sibuknya mungkin urusan. Kalau emang nggak mungkin harus pasti ada niat setiap orang ibadah, kenapa Nabi sampai ngomong siapa orang yang kagak niat sebelum itu, Bang? Berarti kan ada bahasa emang niat itu harus ada unsur niat penting itu yang dipisahkan dari ibadah puasa itu. Begitu, Bos Gaber. Jadinya. Walaupun memang talapus binnya betul, memang bukan kewajiban. Sunnah dalam mazhab Syafi'i, bid'ah dalam mazhab yang lain. Udah begitu. Ya, emang benar yang disepakati niatnya. Oke, gitu aja. Itu pernah kan saya puasa, saya disuruh ke ngadap sekretaris. Kebetulan saya kan lagi puasa, dia pakai baju segini. Begini nih guru. Iya. Bilang, Mas kenapa? Lagi Iya. puasa. Biasa aja lagi. Itu cara saya itu gimana menyikapi itu? Itu pahala gede ente. Kalau ente bisa godul basar di situ ya luar biasa. Justru itu nambah gede pahala sebenarnya. Kadang Kemarin dalam hadis ingat gak itu yang bilang Innallaha tajawaza li an ummati amma hadasat anfusuha malam tatahaddas itu au ta'mal tatakala. Allah akan melewati, artinya nggak jadi dosa tuh. Kayak tadi kan lah kalau kita melawannya dengan berusaha nunduk tadi itu, lah itu nambah gede pahala, bukan berkurang pahala ente. kadang nih, Iya. saya masuk kolong, bukan dia yang beri komputer, cuma minggir dulu ya. Dia nggak apa-apa, Mas, masuk aja. Iya. Dia pakai rok segini. Iya. Itu guru kan saya. Iya. Kacamata itu. Gimana gitu. Iya. Dari sini tuh anak waduh pakai rok. Justru kadang Bang Dedi, justru kadang-kadang orang seperti Anda itu sudah terlatih terbiasa seperti itu, bisa jadi ente lebih lihai dalam menghindari itu ketimbang kita-kita yang mungkin nggak pernah ketemu itu bisa langsung batal gitu. Karena nggak berhadapan begitu ya nggak? Itu lah iya. Kita kalau buka puasa itu doa buka puasa ya. Kita nyicipin dulu baru doa buka puasa. Ini kan yang tersebar luas. Coba kalau kita lihat di kitab-kitab itu, kitab fikih Syafi'i apalagi itu harus ada yang dicicipi dulu. Baru baca Allahumma lakasumtu. Makanya itu bismillah doang kita. Bismillah, makan korma, udah baru dah alhamdulillah Allahumma lakasumtu. Seharusnya begitu. Begitu. Itu salah dong selama ini. Bukan salah, ya salah sih terlalu fatal ya bahasanya ya. Ya menyalahi yang afdol lah begitu. Coba lihat doanya. Lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika. Kan belum aftor tuh. Udah wa ala Atau rizkika doa yang aftor. lain kan ada Allahumma zahabazumahu Udah kan leher belum. zahabazumahu udah pergi nih tahu. Larang belum pergi. Wal talatil huruf dan kerongkongan udah basan. Iya. Kalau kita belum minum kan. Nah, hati-hatian. Sebenarnya justru saya itu selalu kalau mau minum pasti saya nungguin imsak. Kalau saya malah udah mau subuh, udah mau adzan saya baru minum. Iya. Saya bukan yang langgar. Itu tadi dalam rangka mengakhirkan sahur.
gitu. Cuman kira-kira ente pasti nggak jangan Nah itu kan pernah ada yang ceramah begitu, pada saat dia minum ajan ya. iya. Iya kan? Iya, Nah, itu masih keadaannya. betul memang ada riwayat masih boleh. Masih boleh. Walaupun itu Iya. boleh lanjut, Itu ya. cuman kondisinya bukan disengaja loh. Iya. Kita lagi minum nih. Tiba-tiba Tiba-tiba ajan, ya terusin dulu minum gitu, nggak apa-apa. Bukan, gue barengin aja nih, gue barengin aja. Minum. Tapi seandainya kalau dia minum pada saat ajan Iya. nggak sengaja, Iya. terus kita berhenti, taruh, gue minum lagi. Bagaimana itu? Jangan, nggak boleh itu Nggak mah. boleh. Itu kan Coba kayak orang lupa sengaja kan, itu. kalau udah lupa aja kan nggak apa-apa. iya, magal ya. Iya. Gua taruh lagi, aku minum lagi ya. Ayah nggak kopi gua. konteks dalam usul fikih itu kenapa masih boleh itu? Karena itu terhitung masih malam. Itu hukum kembali ke hukum asal kan gitu. Al aslu baqa'u makana ala makana itu karena terhitungnya seakan-akan ini masih malam belum masuk orang azan juga di sini mungkin di sono belum kan begitu. Tepatnya waktu sahur itu yang paling bagus jam berapa kalau jam? Iya pokoknya intinya sebelum subuh. Begitu Ber. Kalau subuh misalnya setengah 5 nih, jam 4 lah. Udah cakep itu jam 4. Jam 4 sahur. Saya kalau sahur itu pasti segitu. Jam 4 itu baru sahur. Iya. Karena kenapa diakhirkan supaya kita berlanjut subuhnya dulu. Udah kelar subuh kan enak. Ini udah malam kita baru sahur kemudian subuh masih lama. Ya udah tiduran akhirnya bisa kebablasan subuh. Itu di situ letak ketidakberkahannya juga di situ Jadi sebenarnya. kalau di sini ada nanti di bab adab salah satu adab puasa itu kan takbir sahur. Iya. Ada hadis waqad kana baina sahuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina salat qadru khamsina ayat. Oh, Jadi kalau Nabi itu iya. kira-kira antara waktu sahur ke waktu subuh aja seperti qadru khamsina ayat. Kira-kira baca 50 ayat. Iya. Tapi jangan yang terlalu pendek ayatnya. Ya tapi bukan kayak kita. Iya. Memberikan makan untuk orang yang berbuka puasa yang Iya. puasa tadi. Kalau tadi dikatakan bahwa pahalanya tidak mengurangi daripada orang yang berpuasa sendiri gitu Ustaz. Nah ini berlaku untuk yang berpuasa yang memberikan atau yang tidak gitu. Karena nanti ada anggapan gua nggak usah puasa masih makan aja udah dapat pahalanya gitu. Ini apa namanya ini yang umum apa gimana terus kalau bicara tadi niat bisa nggak dikondisikan niat puasa itu sama dengan niat di apa ibadah sholat ya tadi kita selang pakai mazhab Maliki gitu selama 1 bulan bisa nggak gitu Gitu aja. Wanita sedang haid itu kan dia nggak boleh puasa. Bagaimana ini supaya wanita haid dapat pahala puasa? Pahala puasa. Ngasih makan orang puasa. Itu salah satu tujuannya. Jadi bisa saja orang sakit, orang yang udah jompo tua kan, dan dia pengen dapat pahala puasa bagaimana? Tuh kasih makan orang puasa. Berarti banyak yang bilang. Apalagi orang yang puasa ngasih makan orang puasa. Waduh. Di double. Dan itu sama ganjaran itu sebenarnya bukan itu pada asal amalnya. Karena enggak mungkin juga masa orang ngasih makan pahalanya sama orang yang berpuasa ini. Enggak, sebenarnya enggak sama. Itu samanya dalam batasan ya, api asli sawab aja. Dasar pahala yang asal itu sama. Namun ketika ditelusuri hakikat pahala puasa yang sebenarnya lah jauh orang yang berpuasa itu lebih gede pahalanya. Jangan tadi tuh menafikan takutnya ada orang kayak tadi. Waduh, nggak usah puasa gue. Bapak ngasih makan aja sama ini. Lah ini kalau 1 orang sama lah. Kalau 2 orang gua kasih, gua ngalahin sama orang yang puasa. Ini jadi itu nggak jadi. penting gitu. Jadi nggak bakal imbang. Itu keseimbangannya samanya kaitan dasar pahala. Gitu. Wallah alam. Jadi yang kedua yang ini soal niatnya yang tadi oh niat. Boleh nggak kita pakai niatnya? Ya Maliki? kalau situ pakai mazhab Maliki mah boleh-boleh aja kehati-hatian. Cuma kalau itu berkomitmen dengan hadis dan mazhab Syafi'i, walaupun kehati-hatian tetap dihitungnya nggak bisa. Karena nggak bisa. Jadi itu tetap cuma 1 aja kenanya. Nggak bisa. Jadi nggak bisa dihitung buat sebulan. Walaupun niatnya kehati-hatian. Kenapa? Tadi ulama mazhab saya itu beralasan ini per hari puasa itu beda-beda. Beda-beda. Jadi ini nggak bisa disamain buat 1 bulan gitu, nggak bisa. Jadi walaupun ente pindah ke mazhab Maliki ya berarti kalau bisa mah ente seluruhnya Maliki terus. Dari niatnya, Biasanya puasa Maliki. puasa Maliki berarti ente. Nah,
Sip tarawih itu ada pada kata komanya. Lihat. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kenapa Nabi nyebut man qoma? Ini mengajarkan umat mau tarawih 11, mau 23 ini, komanya yang harus dibagusin. Maksudnya koma itu berdirinya. Jadi sholat tarawih itu sebenarnya berdiri yang harus siap lama. Namanya koma, qiyam. Makanya kalau ada sholat tarawih berdirinya malah yang sebentar, ini sebenarnya mengurangi hakikat sholat tarawih itu sendiri. Makanya mau nggak jadi masalah 11 kalau qiyamnya cakep, dirinya lama, bacanya tartil. Kalau definisi tarawih istirahat Itu karena dimanain tarawih itu kan karena diambil dari kata rohah itu. Jadi kan dia jeda, habis kita 2 rakaat ini kita istighfar dulu, zikir santai. Kalau perlu kalau di Mesir mah dulu itu ya sebetulnya kita ngopi-ngopi dulu, dikasih kopi, nyantai, kirim dulu nih. Kalau kita kan jedahnya ada selawatan. Lah kok sana mah saya tadi ya. Itu menunjukkan bahwa sholat tarawih itu jangan langsung dua bangun lagi, jeda dulu, santai. Karena dirinya tadi lama sehingga ada istirahat. Orang mintanya, yang bener 8, tapi bacanya kulhu semua. Tapi kan kalau di riwayat berapa? Hampir rubul minal Quran kan? Emang ya, ternyata kita inget zaman Yahudi ya, ada celah buat nyimpang ya. Umat Nabi Muhammad juga sama, sudah dikasih tahu begini, dicari celah lagi. Itu ada tambahannya dalam hadis itu buat memperkuat aja. Itu sahabat nanya juga, saya nggak boleh jamaah nih Rasulullah? Enggak, tetap boleh. Cuman saya nggak ikut kemarin, khawatir kalau tiap hari saya ikutin ente jadi wajib ntar. Jadi akhirnya syariat jamaah tarawih itu berlaku terus. Begitu. bagusan mungkaridin Jamaah, kalau sholat tarawih berjamaah bagusnya jamaah. Jamaah sama istri. Karena Nabi itu 3 kali datang kan sholat beragam, besok datang lagi tambah banyak lagi. Keempatnya Nabi itu nggak datang. Nggak datang itu ditanya, ini nggak wajib ya Rasulullah, nggak jamaah? Bukan, ente tetap jamaah sholat tarawih. Cuman kalau saya teruskan sampai akhir nih begini, akhirnya Ramadan ntar jadi nambah sholat bukan 5 waktu, jadi 6 waktu di situ. Wah, sudah ada masalah itu yang hadis man bariha bidukuli Ramadan. Iya. Itu ada nggak penjabarannya ini gembira seperti apa yang nanti jasad kita akan diharamkan? Di dalam penyambutan Ramadan itu di hadis itu sebenarnya itu hadis kategori la aslalahu. Jadi la aslalahu itu artinya enggak ada dasarnya di kitab manapun. Yang ini bukan mengutip saya nih, bahasa ulama itu la aslalahu. Makanya kalau nyambut Ramadan sebenarnya banyak hadis-hadis yang sahih. Kenapa pakai yang itu? Gitu ya. Itu kan sebenarnya luar biasa ganjarannya itu kalau kita ngeliat maknanya. Orang seneng nyambut Ramadan haram. Wah, neraka pula kata yang orang malas mah. Ini nih. Ini yang gue cari nih. Ini nih, gue seneng aja nih, gue udah seneng banget nih. Pokoknya gue udah haram gue neraka. Lu enggak puasa lah, kagak seneng aja lah. Makanya itu salah satu ciri karakter hadis-hadis yang dipermasalahkan itu. Yang pernah saya sampaikan waktu itu salah satu ciri hadis itu dohib atau al-maudu, itu bisa dilihat itu amalannya bahasa kita mah receh sedikit tapi ganjarannya benar. Nah, sedangkan puasa wajib aja masih ada syarat. Gufirallahu ma taqaddama min dzambi masih ada syaratnya. Apa syaratnya? 2 kan? Imanan. Iya. Kisah masih ada syarat. Kalau dia nggak ada iman dan nggak mengharapkan ridho Allah bisa jadi nggak diampuni juga kan logika. Itu kayak dosa-dosa kecil kan? Itu dosa kecil. emang gitu benar. Iya. Itu memang akhlak kita karena ini sering disampaikan oleh guru-guru kita ya. Yang maklum lah kita pahami, kita ambil sisi baiknya aja. Artinya ya emang gembira, emang bahagia, emang pahala orang nyambut Ramadan. Cuman nggak apa kayak gitu, begitu tadi. Nyengir be ya. Kamu nyambut Ramadan. Iya. Kita tutup ya. Ini kita tutup udah ya. Guralis doa menutup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.